Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita sudah tahu esensi ibadah di bulan Ramadan ini adalah saum. Dan kita sudah tahu ibadah saum adalah satu-satunya amal ibadah yang tidak ada yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karenanya, mari kita awali ibadah saum ini mencontoh figur sentral kita, baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memulai ibadah saum? Rasulullah SAW memulai ibadah saum dengan tasyahharu fa'inna syahura barakah. Mulai ibadah saum itu dengan tasyahur, yaitu sahur, mengakhirkan sahur. Begitulah kata Rasulullah SAW. Karena mengakhirkan makan sahur itu ada nilai barokahnya. Bagaimana dengan keberadaan kita? Selama ini kita sahur dari mulai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3. Padahal bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar proses tazkiyatun nafas kita sampai sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tasyahharu fa inna syahra barakah. Kita awali nilai keberkahan untuk saum kita dengan mentakhirkan makan sahur. Yang berikutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar badan kita tetap fit, tetap sehat, terjaga, tidak mudah keluar cairan dalam tubuh kita. Rasulullah ketika sahur itu mengkonsumsi minyak samin. Untuk apa minyak samin ini? Atau kondisi sekarang ini adalah hal yang mengandung kaldu. Karena ternyata berdasarkan penelitian, minyak samin atau kaldu itu dapat mempertahankan cairan dalam tubuh kita tidak mudah keluar. Subhanallah, luar biasa. Ketika kita jalani ibadah saum di bulan Ramadan ini, dengan mencontoh bagaimana Rasulullah mengawali ibadah saum ini, maka sesuatu yang kita bisa dapatkan, kita bisa maksimal melaksanakan ibadah saum di siang hari. Tidak ada alasan buat kita untuk berleha-leha, bermalas-malasan di bulan Ramadan dengan alasan lapar. Itulah yang diwarningkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas, kata Rasulullah. Ini perlu kita perhatikan. Karena Rasulullah menyebutkan kam min sha'imin. Begitu banyaknya orang yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, yang mereka dapatkan tidak lebih hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Bagaimana keberadaan saum kita? Hanya sekedar menahan haus dan lapar saja? Tentunya kita tidak menginginkan hal yang demikian. Karenanya ikutilah tata cara saum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari mulai sahur kita takhirkan. Kemudian setelah itu kita melakukan berbagai aktivitas sampai waktu kita berbuka. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita berbuka, segerakan berbuka ketika waktu itu telah tiba. Tidak perlu kita harus menunda-nunda, saya masih kuat. Tidak. Segerakan, kata Rasulullah. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW mempelajari tentang ilmu kesehatan. Terbukti di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, summu tasihu. Saumlah kamu sehingga badanmu menjadi sehat. Kenapa? Baru ditemukan di abad 19 ini. Ternyata subhanallah di dalam tubuh manusia ada satu proses yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan, membuang seluruh sampah, toksin yang ada dalam tubuh kita. Setelah itu, proses itu melakukan regenerasi.
menghidupkan, menumbuhkan sel-sel yang telah mati, yang sudah dibuang tadi, sehingga kita menjadi fit kembali. Itulah satu proses yang disebut dengan autolisis. Di dunia kesehatan hafal betul apa yang disebut dengan autolisis itu. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memahami tentang konteks itu. Berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah SAW yang diberikan pengetahuan dari sejak 14 abad yang lalu tentang kesehatan itu. Karenanya, khatibillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang manfaat ibadah saum yang luar biasa, termasuk di dalamnya untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Karenanya hanya ibadah saum ini antara kita dengan Allah yang begitu dekat, maka jiwa kita akan bersih. Ikhwatibillah, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi